Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada malam hari ini sebelum kita mulai perkuliahan manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu kita mengucap rasa syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk terus kita beraktivitas. Semoga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Insya Allah nikmat kita akan ditambah. Karena kebahagiaan itu sebenarnya kebahagiaan yang ada pada diri kita itu kalau orang yang pandai bersyukur. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita. Saat ini kita sudah masuk dalam perkuliahan pada pertemuan yang ke-10 ya. Dan malam hari ini bahasan kita adalah tentang perencanaan dan pengembangan karir ya. Ini cukup menarik materinya. Ya, mudah-mudahan diskusinya akan lebih hidup ya kepada kelompok 8. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, sekarang saya share. Oke, silakan bisa dimulai. Rian Rejanda, tolong diganti busananya. Ya Pak, lupa. Segera. Baik, saya mulai. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Sunarto dan teman-teman semua, untuk kami bisa mempresentasikan hasil materi yang kelompok kami bahas. Di sini, mata kuliah tentang manajemen sumber daya manusia, kami membahas mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Sebelum kita mulai atau masuk ke dalam materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya Elvira Faustin, perwakilan moderator dari kelompok 8, dan ada 4 rekan saya lagi. Yang kedua ada Vanessa Safa, yang ketiga ada Mega Sylvia, yang keempat ada Maria Yosefina, dan yang kelima ada Ira Syarvina. Nah, berikut apa sih itu perencanaan dan pengembangan karir? Jadi, perencanaan itu didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, berikut manfaat perencanaan karir ada 8. Yang pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Yang kedua, melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Yang ketiga, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. Yang keempat, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Yang keenam, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Yang ketujuh, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi.
Berikut akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ira Syarvina. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana langkah-langkah perencanaan dan pengembangan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Dan yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Lalu selanjutnya, bagaimana pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Pertimbangan itu ialah singkatnya masa jabatan, terlalu lamanya masa jabatan, dan keinginan dipindahkan dari jabatan. 3 hal tersebut patut menjadi perhatian. Singkatnya masa jabatan, bila seseorang memangku jabatan belum lama, pemindahan jabatan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik, yaitu yang pertama, pada umumnya ia belum mengenal dan menghayati pekerjaan yang menjadi tanggung jawab selama jabatan tersebut. Lalu yang kedua, program kerja yang mungkin sudah ditetapkan belum sempat diselesaikan. Yang ketiga, belum bulat penghayatannya pada jabatan yang dipangku, sudah harus menyiapkan diri memahami jabatan baru. Dan yang keempat, secara psikologis menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab sebab-sebabnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa Safa. Terlalu lamanya masa jabatan. Masa jabatan seseorang juga merupakan gejala tidak sehat. Akibat-akibat yang mungkin timbul antara lain, 1. Hinggapnya rasa bosan karena pekerjaan yang sama dalam masa yang lama sehingga kurang variasi. Yang kedua, mengumpulkan kreativitas seseorang karena tidak adanya tantangan yang berarti. Yang ketiga, sifat pasif dan apatis serta motivasi serta inisiatif dalam bekerja. Yang keempat, menimbulkan iklim bekerja yang statis dan menutup kemungkinan pejabat baru dari generasi penerusnya. Setelah itu ada keinginan pindah jabatan. Harapan untuk dipindahkan dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru selalu ada dalam pikiran para karyawan atau anggota suatu organisasi. Berbagai penyebab keinginan dari harapan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seseorang terlalu lama menjabat suatu jabatan yang terpencil atau daerah terpencil, sehingga dirasakan tidak mudah mengembangkan diri. Yang kedua, rasa kurang tepat pada jabatan yang sekarang dijabat atau diemban, karena tidak sesuai dengan latar belakang, pendidikan, pengalaman, atau keinginan. Yang ketiga, merasa bahwa jabatan yang sekarang sekedar sebagai batu loncatan untuk meniti karir lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yopi. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Apa manfaat perencanaan dan pengembangan karir? Manfaat perencanaan karir. Menurut Dewi Hanggreni 2012, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh perusahaan apabila proses perencanaan karir para pekerjanya dikelola dengan baik. Di antaranya ada 5 manfaat. Yang pertama, membantu menyelaraskan strategi perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan membantu para pekerja merencanakan karir mereka, perusahaan bisa mengantisipasi dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang kedua, membantu pengembangan karyawan. Proses perencanaan karir juga bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui proses internal rekrutmen, terutama sebagai salah satu saran promosi pekerja yang baik untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Perhatian yang diberikan perusahaan kepada perencanaan karir para pekerjanya
Ajab meningkatkan modal pekerja. Hal ini akan berakibat pada bertambahnya loyalitas pekerja kepada perusahaan karena merasa diperhatikan, kebutuhannya akan berlangsung pengembangan karirnya. Yang keempat, motivasi pekerja untuk terus mengembangkan diri. Dengan adanya proses perencanaan karir, maka pekerja akan selalu terpacu untuk mengembangkan dirinya guna mencapai karir goal yang telah direncanakan. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan pekerja. Pekerja memiliki kebutuhan akan presentasi atau achievement. Salah satu presentasi di tempat kerja adalah pencapaian akan posisi yang lebih tinggi. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Link. Mau bertanya. Oke, silakan satu-satu ya. Oke, Rehan. Rehan. Bayu. Perkenalkan, nama saya Sultan Raihan dari kelompok berapa ya, lupa lagi. Ini mau nanya, itu perbedaan perencanaan karir di tingkat organisasi sama individual itu apa sih? Baik, Kak Raihan boleh di chat ya pertanyaannya. Siap. Oke, selanjutnya ada siapa tadi? Oh iya. Rica boleh, silakan Rica. Sabar ya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspita dari kelompok 3 NPM 19120. Di sini saya akan bertanya mengenai apa saja kendala atau permasalahan dalam merencanakan pengembangan karir di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saudari Rica boleh ditulis di chat ya pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dwi Saputra dari kelompok 2. Saya akan menanyakan tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Jelaskan faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, itu aja. Terima kasih. Jelaskan faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Oke, baik. Oke. Saudara Bayu boleh ditulis di chat ya untuk pertanyaannya. Nah, kita tutup dulu untuk sesi pertanyaannya, teman-teman. Berikan kami waktu sekitar 3-5 menit. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sunarto. Baik, terima kasih. Silakan dipersiapkan jawabannya kepada kelompok 8 untuk meresum atau mempersiapkan jawabannya agar nanti pada sesi menjawab bisa dapat menjawab dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang saya akan tambahkan tentang perencanaan dan pengembangan karir ya. Perencanaan dan pengembangan karir ini biasa dilakukan baik di dalam organisasi perusahaan maupun institusi pemerintah. Ini pasti perencanaan dan pengembangan karir ini harus dibuat sedemikian rupa agar estafet atau pergantian kepemimpinan atau pergantian jabatan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kalau tidak dibuat rencana, maka suatu saat ada seseorang yang dipromosikan, maka yang untuk menggantikan
bagian yang dipromosikan tadi bila tidak dipersiapkan akan terjadi kekosongan atau kevakuman, dan ini akan sangat berbahaya ya. Kalau satu posisi itu kosong, tidak ada yang menjabat, nah ini tentu secara operasional organisasi perusahaan maupun institusi pemerintahan itu akan menjadi lambat atau menjadi terkendala oleh tidak lengkapnya struktur organisasi ya. Nah, perencanaan karir ini bisa dari personal kita sendiri secara individu dan juga bisa dari perusahaan, atau kalau di perusahaan itu ada namanya HRD ya, Human Resources Development ya. Ada yang memang mempersiapkan untuk pengembangan karir ya. Nah, apabila di pemerintahan itu ada namanya satu lembaga kepegawaian. Kalau di pemerintahan itu apa namanya ya? Ada yang bisa bantu? BKD, Pak. Ya, BKD. BKD. Ya. Singkatannya apa BKD? Badan Kepegawaian Daerah. Nah, itu kalau di daerah ya. Badan Kepegawaian Daerah kalau dia adanya di daerah. Kalau dia adanya di pusat, maka Badan Kepegawaian Pusat ya. Nah, pejabat atau pegawai di institusi pemerintah itu ada yang pegawai pusat dan ada juga yang pegawai daerah ya. Kalau di perusahaan biasa namanya HRD ya. Nah, inilah yang merancang sedemikian rupa sumber daya manusia itu dipersiapkan untuk jenjang karir yang nantinya akan ada estafet pergantian kepemimpinan. Saya berikan satu contoh aja di perusahaan distribusi, contoh distribusi apakah itu consumer good, material atau juga bahan-bahan yang lain ya. Kalau jenjang karir tertingginya adalah presiden direktur atau direktur utama, bawahnya biasanya ada direktur-direktur lagi bawahnya. Ada direktur keuangan, direktur operasional, direktur logistik dan seterusnya ya. Di bawahnya itu ada level manajer-manajer ya. Manajer-manajer yang membidangi job desk-nya masing-masing. Di bawahnya manajer biasa ada area manager, district manager, ya. Kalau ada tadi yang di level atasnya national sales manager atau sales manager, di bawahnya ada area manager, ada district manager, di bawahnya lagi ada supervisor, di bawahnya lagi ada koordinator, ya, di bawahnya lagi ada level paling bawah yaitu marketing. Nah, itu kalau di level marketing. Kalau di level keuangan biasanya ada direktur keuangan, kemudian manajer keuangan, kemudian manajer keuangan pusat, ada juga manajer keuangan yang ada di cabang-cabang ya. Kemudian membawahi kepala-kepala ya, kepala keuangan membawahi kasih keuangan, kemudian kasih keuangan membawahi ya staf dan terus deh. Nah, jenjang karir tentunya dibangun dari level paling bawah ya, staf dipersiapkan untuk naik pada posisi jabatan yang lebih tinggi ya. Saya katakan aja untuk administrasi, contoh administrasi atau keuangan ya, staf keuangan atau staf administrasi, dia jenjang karirnya adalah kepala administrasi atau kepala keuangan gitu ya. Kemudian kepala keuangan juga dia bisa menjadi lanjutannya adalah manajer keuangan ya. Manajer keuangan nanti jenjang karirnya adalah menjadi direktur keuangan. Kalau level dari marketing, contoh level marketing dia pada posisi kalau Anda lulus kuliah itu kan diterimanya nggak langsung jadi manajer marketing kan.
pasti dari bawah dulu ini ya. Dari marketing, ya marketing naik nanti jadi koordinator. Habis koordinator naik posisinya menjadi supervisor. Habis supervisor mungkin menjadi area manager atau district manager di satu daerah. Kemudian naik lagi jadi brand manager yang memimpin cabang. Setelah itu naik lagi menjadi region manager, ya regional manager yang membawahi beberapa cabang. Kemudian naik lagi menjadi national sales manager atau yang levelnya membawahi seluruh cabang yang ada. Kemudian bisa terus naik jadi mungkin asisten direktur, ya, atau direktur operasional, direktur keuangan, direktur habis direktur itu nanti akan naik lagi menjadi direktur utama atau presiden direktur. Nah, level jenjang karir itu tentunya dijalani dengan tahapan demi tahapan, ya. Butuh perencanaan secara individual. Secara individual apa sih yang dipersiapkan? Tentunya dia harus mengupgrade, ya, meningkatkan kemampuan dirinya, kompetensinya, ya, keahliannya, ya, di bidangnya. Jadi jangan berharap Anda akan naik posisi kalau tidak memiliki prestasi, betul ya? Kalau Anda memiliki prestasi, suatu saat akan dipromosi, begitu ya. Kalau Anda tidak memiliki prestasi, jangan berharap dipromosi, bisa jadi di demosi atau dimutasi, ya, begitu. Jadi jangan nanti Anda berharap terlalu banyak di perusahaan, sedangkan Anda bukan tipikal orang yang mempersiapkan diri untuk jenjang karir secara baik atau secara terencana dengan baik. Itu secara personal, ya. Kalau secara perusahaan, tentunya perusahaan setiap karyawan yang diterima menjadi karyawan, tentunya kewajiban perusahaan khususnya, ya, HRD itu melihat, ya, melihat kemampuan, kompetensinya, ya, skillnya dan bakatnya, ya. Ada orang mampu, ya, tapi tidak berbakat, ya. Banyak orang pandai tapi tidak berbakat. Ini repot juga ya. Dia hanya bisa bekerja sendiri tapi tidak bisa menjadi pemimpin. Ya. Kalau kerjaannya bagus, ya kalau dia jadi kasir tuh nggak ada selisih. Ya. Tapi dia suruh mimpin orang itu yang nggak bisa. Nah, ini kan ada namanya bakat leadership namanya. Nah, ini kewajiban perusahaan untuk selalu monitor karyawannya. Kalau di pemerintah tentunya kewajiban BKD atau badan yang mempersiapkan pegawai itu untuk peningkatan karir, mereka terus memantau, ya, dan mengevaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi? Ada namanya assessment. Assessment itu dilakukan setahun sekali, ya. Setahun sekali dilihat kemampuan kalau di ada asesmen itu ada satu kriteria untuk menilai seseorang itu. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian. Biasanya sih penilaian dari dirinya sendiri, bagaimana dia menilai dirinya sendiri, kemudian juga atasannya juga. Nah, atasannya tentunya diberikan wewenang untuk menilai bawahannya, ya. Di bawahannya. Nah, kenapa sih itu dilakukan? Ada namanya mempersiapkan regenerasi, ya. Regenerasi itu hilang satu, patah bertumbuh, ya. Jadi kalau tidak dipersiapkan nanti saat terjadi apa-apa, contoh direktur utama, ya, sudah tua biasanya yang jadi direktur itu. Nggak mungkin anak umur 30 jadi direktur utama gitu kan, kecuali anaknya pemilik, kan, iya kan.
Kalau Anda meniti karir itu umur 30 jadi presidir atau jadi direktur utama enggak ada, kecuali perusahaan Anda sendiri ya kan? Karena untuk menuju direktur utama itu prosesnya panjang dan banyak orang yang sudah puluhan tahun di situ bekerja yang juga pengen juga pada posisi itu kan itu. Ya, siapa yang tidak ingin kalau di perusahaan TBK itu kan jadi presidir atau jadi direktur utama gajinya 3 digit gitu kan. Ya, 3 digit itu kalau 100 itu 100 berarti di atas 100 ya. Kalau 99 itu masih 2 digit. 10.0 yaitu 10 juta itu masih 2 digit. Ya. Siapa yang tidak ingin? Tentunya semua karyawan ingin juga merasakan betapa besar nanti kompensasi yang akan diterima saat menjadi puncak karir atau apa yang diimpikan oleh seluruh karyawan. Kalau di pegawai negeri kan juga ada aturannya, ya. Mungkin banyak yang sudah tahu lah. Searching pun sudah ada angkanya. Tapi kalau di perusahaan kan beda-beda. Setiap perusahaan punya policy sendiri-sendiri, punya sistem penggajian sendiri-sendiri. Walaupun ditetapkan oleh UMR, itu UMR atau UMK itu adalah standar gaji regional atau standar gaji kota, ya. UMK itu upah minimum kota, UMR itu upah minimum regional. Kewajiban semua perusahaan adalah untuk memenuhi angka tersebut. Kalau dia perusahaan nasional atau perusahaan yang berbadan hukum atau statusnya PT, ya. Itu nanti arahnya ke pembahasan lain, tapi yang saya katakan adalah masalah persiapan, perencanaan karir, ya. Itu perlu direncanakan, ya. Anda sekarang bukan apa dan bukan siapa-siapa, tetapi kalau Anda bekerja rajin, performanya bagus, kompetensinya bagus, ya, keahliannya bagus, kemudian ada leadership-nya, ya, apalagi sudah mendapat gelar, ya, sarjana S1, tentunya satu modal juga, ya, satu kepercayaan diri juga. Kalau nanti dipromosikan, saya mesti dapat prioritas karena gelarnya sudah sarjana, ya, dibanding dengan D3 atau lulusan SMA seperti itu. Jadi bahan pertimbangan juga. Walaupun tidak menjadi kepastian bahwa sarjana itu diutamakan, tidak. Tetap kalau perusahaan itu adalah siapa yang berprestasi itu yang lebih diutamakan. Ya, oke, dari saya cukup. Silakan kelompok 8 untuk meneruskan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Baik Pak, terima kasih buat tadi tambahannya. Berikut kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin yang pertama dari pertanyaannya dari Saudara Bayu akan dijawab oleh rekan saya Saudari Safa. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Bayu ya. Tadi pertanyaannya jelaskan faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Jawabannya adalah terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Secara umum ada 5 faktor yang akan mempengaruhi mulus tidaknya karir seseorang. Antara lain adalah sikap atasan, rekan sekerja dan bawahan, pengalaman, pendidikan, presentasi, dan faktor nasib. Pertanyaan selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Yopi. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Safa. Bagaimana Saudara Bayu? Apakah jelas atau kurang jelas? Alhamdulillah jelas sampai saat ini. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan kedua itu dari Saudara Rehan, akan dijawab oleh rekan kami Saudara Yopi. Dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan Rehan. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan perencanaan karir di tingkat organisasi dan perencanaan karir individual. Jawabannya adalah pengembangan karir secara organisasional adalah pengembangan karir yang seharusnya memang tidak tergantung pada usaha-usaha individual saja, sebab hal itu kadangkala tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk memungkinkan sinkronnya dengan kepentingan organisasi, maka pihak bagian yang berwenang untuk itu, yakni Departemen Personelia, dapat mengatur perkembangan karir para karyawan atau anggota organisasi. Misalnya dengan mengadakan program-program latihan, kursus-kursus pengembangan karir, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan karir secara individual. Ada 6 kegiatan pengembangan karir secara individual, yaitu yang pertama, presentasi kerja, yang kedua, exposure, yang ketiga, permintaan berhenti, yang keempat, kesetiaan pada organisasional, yang kelima, mentor, yang keenam, sponsor. Apakah Saudara Rehan bisa dimengerti? Siap, jelas. Terima kasih, Saudari Yopi. Ya, terima kasih, Saudara Rehan. Baik, terima kasih buat Saudara Yupi atas jawabannya dan pertanyaan dari Saudara Rehan. Berikut pertanyaan ketiga dari Saudara Rica, itu akan saya sendiri yang jawab. Pertanyaannya, apa saja kendala atau permasalahan dalam merencanakan pengembangan karir di Indonesia? Pastinya kalau ada kita merencanakan sebuah kegiatan, melakukan sebuah kegiatan itu pasti ada kendala atau permasalahan ya. Nah, di sini tadi kami sempat bahas, itu kami dapat 7 kendala atau permasalahan dalam merencanakan pengembangan karir di negara kita sendiri, Indonesia. Semoga ini membantu kita biar sama-sama bisa koreksi diri masing-masing ya. Untuk yang pertama, itu adanya kurangnya rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri ini kayak kurang pede. Itu pasti sangat mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan ya, termasuk karir. Apalagi contohnya pekerjaannya ya. Pekerjaannya misalnya di bidang marketing, pasti contohnya percaya diri itu nomor 1. Itu salah satu kendalanya. Untuk yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Udah dibilang kebiasaan buruk itu udah pasti sangat fatal. Jadi itu akan sangat menjadi kendala dalam merencanakan pengembangan karir di negara kita. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Pasti kalau kita mau merencanakan sesuatu, mau mengembangkan sesuatu, pasti kita ada search dulu. Apa yang kita mau rencanakan, kita tahu apa dulu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita rencanakan, gimana ke depannya itu kita bisa jalankan. Nah, kayak gitu. Untuk yang keempat, tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Contoh simpel banget ya. Jadi kalau misalnya pikiran kita itu mau ngambil buku, tapi tangan kita maunya diam aja. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kaki kita tuh mau melangkah buat kerja, tapi hati kita itu pengennya duduk aja. Kayak gitu contohnya ya. Itu pasti sangat berpengaruh atau menjadi kendala besar. Yang kelima, kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan-kekuatan diri atau pengetahuan dan keterampilan diri. Nah, kurangnya kesadaran ini, diri sendiri aja nggak sadar, nggak mau belajar untuk mengetahui apa yang sedang dia rencanakan. Bagaimana kedepannya yang dia rencanakan itu bisa berjalan dengan berhasil, ya. Untuk yang keenam, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Mungkin ini beda tipis sama yang pertama ya. Masalah rasa percaya diri dan komunikasi ini mungkin sangat penting dalam mungkin dunia kerja. Teman-teman di sini pasti udah lumayan banyak yang kerja, pasti merasakan itu. Kalau misalnya komunikasi kita aja nggak efektif, itu kita ngomong sama orang mungkin nggak nyambung. Jadi kita ngomong A, yang teman kita mungkin mikirnya B, kayak gitu. Itu pasti sangat menghambat atau menjadi kendala juga. Dan yang terakhir, kurangnya jaringan yang mendukung. Jadi tadi contohnya, misalnya tadi kurangnya komunikasi. Jadi kita udah beda pikiran nih sama teman kita. Jadi mungkin satu kantor itu nggak ada yang cocok sama kita. Jadi kalau kita kesusahan, itu nggak ada jaringan, nggak ada teman, nggak ada yang bisa ditanya gitu. Contohnya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bagaimana dengan Saudari Rica? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sunarto. Baik, terima kasih Saudari Elvira dan khususnya untuk kelompok 8. Ya, cukup hidup diskusinya dan saat ini masih ada waktu yang cukup ya. Cuttingnya ini siapa ya? David ya? David? Hadir nggak cuttingnya? Untuk kelompok kita masih ada berapa yang belum? Tinggal satu ya? Tinggal satu. Baik, kalau tinggal satu kita gunakan untuk diskusi ya. Sekitar 15 menit paling lama ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan untuk kelompok yang terakhir itu minggu depan ya. Oke, silahkan bagi saudara-saudara ini sebagian besar sudah bekerja ya, mungkin sekitar 85% ini sudah kerja ya. Mungkin saat pandemi ini ada juga yang ya bernasib kurang beruntung ya. Ya, tapi ada masalah ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan perusahaan atau tempat Anda bekerja itu bisa kembali normal ya. Oke, silahkan kepada Anda semua yang ingin bertanya seputar perencanaan karir. Bapak, Ariska mau tanya, Pak. Silahkan, Ariska. Pak, kan tadi ada sempat bahas mengenai posisi masa jabatan, Pak. Kurang nyaring. Kan tadi ada pembahasan mengenai posisi atau masa jabatan ya, Pak ya. Ya. Jadi saya pengen penasarannya di sini. Pada umumnya sebaiknya berapa lama sih Pak posisi atau masa jabatan yang ideal itu? Baik, Ariska Natalia Tarigan dari Medan ya. Oke, saya akan coba menjawab berapa lama sih posisi masa jabatan. Ya, posisi masa jabatan ini tergantung dengan kebutuhan dari organisasi perusahaan ya. Kalau itu perusahaan ya. Sedangkan presiden aja juga ada masa jabatannya. Anggota DPR juga ada masa jabatannya. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT itu ada masa jabatannya ya. Nah, tentunya ini bagi Anda semua, Pak, bagaimana kalau mereka itu seumur hidup, Pak? Kapan kami menggantikan, kan gitu ya? Ariska ini mikirnya gitu nih. Ariska ini mau kudeta, ya, Pak, kurang lebih. Mau kudeta kepada atasannya kan tidak enak gitu ya. Iya. Dan juga Pak, penasaran aja. Oke, jadi memang sebaiknya di dalam organisasi itu ada jenjang karir yang mungkin ditentukan juga oleh masa jabatan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan TBK, biasa untuk jabatan di contoh ya di brand manager ya, area brand manager gitu ya. Area brand manager itu biasanya maksimal 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun masa jabatan. Ya. Tetapi bukan mesti harus 5 tahun, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau sebelum 5 tahun bisa saja dia dipromosi, dimutasi atau juga bisa juga didemosi ya. Karena apa? Ya mungkin karena kebutuhan dari organisasi perusahaan ya. Nah, mungkin ketentuannya kalau dari perusahaan itu mengeluarkan ketentuan bahwa satu jabatan pada posisi manajer di cabang atau brand manager itu maksimal 5 tahun, tentunya itu akan dilaksanakan secara menyeluruh untuk seluruh Indonesia.
Tapi untuk posisi jabatan Pak, kalau di cabang itu Pak ada pimpinan cabang atau kepala cabang atau brand manager, di bawahnya itu ada wakil-wakilnya Pak, gitu kan. Ada kepala keuangan, ada area manager atau district manager, atau ada supervisor. Nah, Pak, saya lihat Pak, di satu daerah itu ada supervisor sampai 15 tahun Pak, ada ganti-ganti gitu kan. Bagaimana Pak kami anak buahnya, karirnya nanti ya, kalau mereka itu mentok di situ gitu. Ya kan? Gimana kami diberikan kesempatan untuk menggantikan dia, dia nggak dipromosi, nggak didemosi, nggak dimutasi Pak. Ya, jadi kami juga mentok Pak, kan gitu. Jadi tidak usah khawatir, Ariska. Jadi kalau di organisasi perusahaan itu pasti yang dihitung adalah produktivitas, ya. Biasanya kalau dia perusahaan nasional, penilaiannya itu lebih rasionalis ya, lebih ada sistemnya yang menilai. Tapi kalau di perusahaan itu milik pribadi ya beda ya. Contoh Ariska punya perusahaan konveksi atau perusahaan apa ya, minimarket atau apa ya, ya terserah pemiliknya. Orang perusahaan namanya perusahaan pribadi ya, tidak ada sistem yang mengatur di dalam organisasi yang generalisir, kecuali memang pihak manajemennya open ya. Open manajemen itu artinya demokratis ya. Demokratis itu ya mendengarkan juga aspirasi yang bawah ya. Nah, kalau kemarin saya sempat jelaskan tentang MSDM, model-model kepemimpinan gitu ya, ada otoriter ya, kemudian ada yang demokratis, ada 4 tipe kepemimpinan yang saya sampaikan kemarin ya. Ada yang gabungan di antaranya itu. Nah, ini tergantung dari sistem yang dibangun di perusahaan itu. Kalau idealnya memang Ariska itu pakai masa jabatan, ya. Tetapi masa jabatan ini tidak akan berlaku kalau perencanaan karirnya tidak dipersiapkan, karena yang ganti kan nggak ada, ya. Kemampuan, keahlian atau skillnya itu tidak ada yang bisa menggantikan. Ini kerepotan juga. Di samping dipersiapkan itu juga harus ada juga kepercayaan. Kepercayaan itu perusahaan itu berani mencoba orang baru ini untuk menduduki posisi itu. Dengan resiko apa? Biasanya resikonya kalau orang yang baru masih hijau ditaruh di situ, biasa akan melakukan beberapa kesalahan atau beberapa kali gagal. Tetapi kalau itu dibina, dibimbing, didampingi, ya tentunya skill itu bisa cepat ya, kemampuan itu bisa cepat dia kuasai gitu ya. Tapi kalau tidak dibimbing dengan baik, dilepas begitu saja, kesalahan berlarut-larut, kemudian itu akan menimbulkan kerugian juga buat perusahaan. Ya gitu ya Ariska ya. Cukup Ariska? Baik Pak, terima kasih. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Cukup, yang Pak, lain. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain selain Ariska? Atau Ling mau tanya? Pak, saya mau tanya. Oke, silakan Putri Salita Sabrina Rahman. Leta. Kamu mau tanya kah? Ya sudah. Enggak sih, aku cuma mau memberikan kesempatan kepada teman-temanku yang lain. Nggak merasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salita mau bertanya. Oke Pak, skip. Gini Pak, jadi misalnya dalam satu divisi misalkan keuangan, dan di divisi itu
ada manajer, terus supervisor dan staff. Nah, sedangkan di saat yang sama manajer dan supervisornya itu resign, Pak. Nah, kemudian staffnya ini tidak ada yang berani menggantikan, dan apakah efektif jika dibuka lowongan pekerjaan untuk mencari manajer manajer dan supervisor untuk bidang tersebut, sedangkan yang lebih berpengalaman dalam perusahaan dalam bidang tersebut di dalam perusahaan itu adalah staff-staff tadi, Pak. Seperti itu. Apakah efektif jika perusahaan tersebut membuat lowongan pekerjaan untuk mencari pengganti manajer dan supervisor tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, Putri Salita Sabrina Rahman. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Ya, jadi Pak, bagaimana Pak kalau dalam suatu organisasi perusahaan itu ada manajer, ada supervisor, mendadak, ya, mendadak. Nah, mendadak ini biasa menurut pengalaman, ya. Si manajer bersama supervisor melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa mentolerir dengan memberikan surat peringatan, tetapi langsung memberikan punishment, yaitu diberhentikan. Ya, diberhentikan bisa dengan tidak hormat, juga bisa diberhentikan dengan hormat, ya, dengan pesangon, ya. Nah, Pak, bagaimana Pak? Apakah bisa efektif dibuka lowongan pekerjaan atau dibuka satu kesempatan untuk orang luar sana untuk masuk, sedangkan yang berpengalaman itu adalah staf-stafnya, ya. Kita lihat di sini organisasi itu menilainya seperti apa? Apakah staf-staf yang ada tersebut itu memiliki kemampuan untuk posisi yang kosong, ya. Sebaiknya dan sepatutnya lah, ya, bawahan itu ada yang dipromosikan untuk posisi supervisor. Tetapi supervisor dari staf langsung ke manajer kan tidak mungkin, ya kan? Karena itu levelnya jauh sekali, ya kan? Tapi mungkin untuk posisi supervisor mungkin masih bisa. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kalau dari pihak perusahaan tidak mempersiapkan staf-stafnya tadi untuk posisi jabatan yang lebih tinggi. Caranya adalah dengan memberikan kepercayaan atau tugas-tugas tambahan, sehingga saat nanti supervisor berhalangan, maka stafnya bisa naik. Saat manajernya berhalangan, maka supervisornya bisa naik, ya kan? Kalau manajernya aja yang resign, diberhentikan, atau hal lain, contoh meninggal dunia, maka supervisornya otomatis bisa langsung pada posisi atas, yaitu pada posisi manajer. Stafnya pun bisa pada posisi supervisor. Tetapi hal itu akan terjadi apabila ada kaderisasi atau perusahaan itu memberikan satu kesempatan. Contoh seperti ini, supervisor itu ada kan sering cuti, ya. Kan dalam perusahaan itu ada 12 hari cuti. Nah, saat cuti tentunya dia harus membuat namanya memorandum, ya. Siapa yang menggantikan dia pada saat tidak ada. Dia harus menunjuk stafnya untuk sebagai latihan juga, latihan kepemimpinan, latihan kaderisasi leadership, ya. Seperti itu juga pimpinan cabang atau manajer kalau tidak ada di tempat, maka selayaknya seharusnya pimpinan tersebut menunjuk bawahannya untuk menggantikan tugas-tugasnya manajer tersebut, tapi tanggung jawabnya tetap. Sehingga saat nanti betul-betul manajer ini tidak ada, maka supervisor sudah siap. Apabila supervisor tidak ada, maka stafnya sudah siap. Tapi kalau tidak ada regenerasi, tidak ada persiapan seperti itu tadi mendadak, saya tanya sama Putri, siapa yang siap dan berani? Tentunya tidak akan ada yang berani, karena jabatan itu beresiko dengan tanggung jawab seperti itu, ya. Nah, Pak, gimana Pak? Efektif nggak kalau dibuka lowongan? Efektif, tidak ada masalah, ya.
kan perusahaan itu tidak mau ambil resiko, ya kan? Masa stafnya yang baru kerja 3 bulan, baru kerja 1 tahun diposisikan langsung pada posisi yang memiliki jabatan, nanti kalau terjadi kesalahan bagaimana? Ya, karena jabatan itu terkait dengan kemampuan, keahlian, ya, leadership, ya kan? Maka tidak menutup kemungkinan dia membuka lowongan pekerjaan untuk mencari orang luar yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Begitu ya. Contoh ya, ada seorang supervisor yang di tempat lain bagus nih, ya kan? Tempat lain bagus. Bisa nggak diambil oleh perusahaan yang lagi kosong supervisornya? Bisa saja dengan diberikan tawaran, kamu kalau kerja di sini ada tambahan, kalau di sana 5 juta, di sini 5.500.000 lah, atau 6 juta lah gitu. Tentunya si supervisor berbakat dan cerdas di tempat lain tadi, ya mestinya tertarik untuk pindah ke tempat barunya. Ya, begitu juga manajer, ya. Manajer tentunya perusahaan tidak akan mau ambil resiko, ya, dengan menempatkan orang yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian. Ya, bisa dia cari di tempat lain yang dianggap orang itu sukses di tempat lain. Ya, dia apa ya namanya, kalau dia orang itu kan di dunia kerja itu biasa ya saling bajak gitu ya. Di tempat lain bagus, tarik tempatnya dia supaya perusahaannya dia maju kan gitu. Dia melihat perusahaan itu maju di bawah kepemimpinannya si manajer ini. Kalau gitu saya lihat tanya-tanya deh, ya, di telepon, ya, ditanya gajinya di situ berapa, mau nggak Anda gabung dengan company kami, ya. Tawarannya adalah kami akan berikan kompensasi lebih dari sana. Ya, mobilnya lebih bagus, ya kan, gajinya lebih besar, bonusnya lebih besar. Ya, siapa yang nggak tertarik? Nah, bersyukurlah kepada kalian semua yang memiliki nilai plus, ya, nilai positif atau kemampuan lebih dari biasanya orang miliki. Nah, tentunya kemampuan Anda itulah yang akan meningkatkan nilai atau apa ya, kasarnya itu harga kita ya di pasar dunia kerja. Ya, semakin berprestasi kita, semakin besar kemampuan keahlian kita, tentunya orang akan berebut untuk bagaimana mendapatkan kita. Kita itu bagaikan mutiara gitu ya, mutiara yang akan diperebutkan oleh banyak orang. Ya, karena tingginya nilai yang kita miliki, maka orang akan berlomba untuk memiliki kita. Seperti itu ya. Namanya apa tuh? Barang berharga gitu ya. Barang berharga. Ya. Jadi jagalah kredibilitas Anda, prestasi Anda tidak usah cari susah-susah ya. Anda yang akan dicariin gitu ya. Biasa Anda sudah mimpin satu perusahaan bagus ya, berprestasi, tentunya perusahaan yang lebih besar lagi udah pasti melirik Anda dengan fasilitas dan kompensasi gaji atau imbalan lebih besar lagi. Ya, tapi jangan juga nanti kata orang bahasa itu apa ya, kemaruk ya, apa, liur baum gitu ya. Tawarin pindah. Ya. Kira-kira 5 tahun itu udah 10 kali pindah, ya kan? Ini orang yang tidak punya apa ya, kepribadian atau apa ya, komitmen diri ya. Ya, tidak ada loyalitasnya sama perusahaan. Beda sedikit, beda 200.000, beda 100.000 pindah. Ini sering saya temuin orang-orang model seperti ini, ya. Tawarin gajinya tempat saya tinggi loh ya. Kata orang Jawa itu ada sawang sinawang ya. Di sana enak, di sini tidak enak gitu ya. Sudah pindah di sana tuh ternyata lebih tidak enak ya di sini, enakan di perusahaan sama yang lama dulu gitu kan. Nah, setelah itu dia bilang, waduh, kalau seperti ini saya pindah lagi. Akhirnya dia pindah lagi ke perusahaan lain yang dianggap enak tadi, ternyata tidak enak, ya gitu kan. Nah, ini katanya apa, sawang sinawang, orang yang selalu mencari hal lebih, ternyata di tempatnya dia itu jauh lebih baik di tempat sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi janganlah sampai
punya kepribadian seperti ini ya. Melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri ya. Pengen memiliki, setelah sampai situ ternyata rumput palsu kan gitu ya. Ya, rumputnya rumput plastik, kecewa, marah-marah, ya terlambat ya, sudah memutuskan ya. Ya, seperti itu. Jangan suka tergoda melihat sesuatu yang di luar sana indah, tapi indahnya itu hanya fata morgana ya, seperti air tapi tidak ada airnya. Dijanjikan enak di perusahaan itu, ternyata sampai di situ, wah tiap hari dibentak-bentak, ya kan? Dimaki-maki, ternyata kecewa, marah, ya nggak bisa lagi mau balik ke perusahaan lama. Ya sudah, nggak bisa ya. Jadi saya menekankan kepada Anda semua, kalau Anda bekerja, perlu ada namanya loyalitas kepada perusahaan, loyalitas kepada atasan, loyalitas juga sama pekerjaannya, profesi Anda itu sebagai apa. Jangan dikit-dikit Anda tertarik dengan namanya rupiah atau dolar gitu ya, sehingga mengkhianati nurani. Anda sudah bahagia di situ, ya, bahagia seperti saudara gitu kan. Kalau gara-gara beda 200.000, beda 500.000 Anda tinggalkan, ya, sehingga sampai di tempat baru Anda kecewa ya, yang seperti itu ya. Mungkin gitu ya, Putri ya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi satu lagi sebelum saya tutup. Yang pengalaman Anda setiap hari Anda alami di pekerjaan. Pak Rijal mau nanya, Pak. Siapa? Ya, Rijal. Silakan Rijaldi. Pak mau tanya, kenapa kebanyakan dalam satu perusahaan sekarang ini lebih memilih dari orang dalam dibanding orang-orang yang melamar murni, Pak? Bagaimana Rijaldi diulang? Kenapa kebanyakan dalam satu perusahaan lebih memilih dari orang dalam dibandingkan orang yang melamar dengan yang murni, Pak? Bisa jadi kan skill yang murni lebih baik daripada orang dalam gitu, Pak. Tapi yang dipilih orang dalam gitu. Oke, baik. Ya, ini keinginan atau juga apa ya? Tolong Roberto ya, dijaga kameranya ya, jangan sampai yang aneh-aneh keluar. Terekspos. Oke, tadi Rijaldi tanya, Pak, kenapa sih perusahaan itu lebih mengutamakan orang dalam? Orang dalam itu artinya jenjang karir ya, dibanding orang luar. Saya pertanyakan sekarang, kalau Anda bekerja di satu perusahaan, Anda sudah bekerja lama mengabdi di situ, loyalitas Anda tidak diragukan lagi, terus perusahaan merekrut orang luar, kira-kira orang dalamnya sakit nggak ya? Tadi Ariska sudah nanti-nanti kapan saya jadi kepala keuangan gitu, jadi manajer keuangan. Tahu-tahu, merekrut orang luar yang barusan ngelamar gitu kan. Ya. Sakit, Pak. Istilahnya kalau piring nasi lengkap lauknya itu tahu-tahu dikasihkan orang gitu loh. Padahal itu piring kita gitu loh. Tinggal manggil Ariska, sini, ayo silakan dimakan. Ternyata tidak gitu loh. Dipanggil Rika Puspita, ke sini, silakan dimakan. Jadi kembali lagi si Ariska makan nasi sama telur dadar gitu kan. Artinya pada posisi jabatan yang ya staf saja terus gitu. Orang luar tahu-tahu duduk gitu ya. Nah, hal itu kenapa penting buat organisasi? Sehatnya organisasi adalah loyalitasnya karyawan bekerja dengan sepenuh hati untuk merasa memiliki perusahaannya, sehingga dia bekerja dengan sepenuh hati, ya kan? Kalau ada orang luar itu urgent, ya, urgenitas ya, urgenitas artinya seperti yang ditanya oleh siapa tadi? Putri ya? Ya, ditanya Putri. Tahu-tahu mendadak, ya, tidak ada
penggantinya. Ya apa boleh buat kalau seperti itu, ya dicari orang luar. Tetapi alangkah bagusnya, alangkah dinginnya, ademnya perusahaan kalau orang dalam bisa dinaikkan pada posisi jenjang karir yang memang sudah dicita-citakan. Secara individu tadi direncanakan, saya habis jadi staf ini akan jadi kepala, habis staf ini akan jadi supervisor. Itu sudah terbayang, siapa lagi ya kandidat yang paling siap? Ya saya kan gitu. Anda mempersiapkan diri. Tahu-tahu dimasukkan orang luar, betapa rasanya gitu. Yang mimpin Anda itu orang luar yang kemampuannya jauh di bawahnya Anda. Gitu ya. Waktu interview oke lah, jago, ngomong secara teori, siapa sih yang nggak bisa gitu kan. Tetapi pada faktanya ya, beda perusahaan itu beda sistem, beda pola kerja ya, beda cara kerjanya. Nah jadi ya jangan juga kok seperti ini ya, diskriminasi ya. Yang diskriminasi itu kalau ada orang luar masuk itu diskriminasi. Itu what's wrong, itu ada apa dengan orang dalam ya, harusnya naik karirnya gitu jenjang. Kenapa mereka tidak naik? Ini ada masalah apa? Mungkin sumber daya manusia yang orang-orang ada di dalam ini tidak ada yang memiliki kompetensi ya. Istilahnya kalau mau kasar itu ya penghinaan lah gitu ya. Anda sudah bekerja tahunan ya, 5 tahun, 10 tahun di situ, tahu-tahu ada orang luar mimpin Anda dan kemampuannya jauh di bawahnya Anda, itu rasanya bagaimana? Ya, tentunya tidak nyaman. Itu ya Rijaldi ya. Mungkin ada yang mau ditanya tambahan? Ya, makasih Pak. Cukup ya. Nah, nanti kalau Anda punya perusahaan atau Anda bekerja di perusahaan akan merasakan ya. Kalau Anda nanti posisi jadi supervisor, tahu-tahu manajer diganti orang, itu rasanya gimana? Padahal Anda juga sudah memimpikan kursi itu kan gitu. Oke, cukup. Mungkin sudah pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saat selanjutnya saya mau absensi ya. Ini ada 40 yang hadir dari 24 ya kalau salah. Oke, saya absensi dulu ya.